can't we just stay? 'Cause in this kind of weather, Kami dari kelompok come round, terus tanah Susan Iniesta. make yourself comfy, Aku Desra Diandaru. lay your head on me. Tonight we stay sober, 'cause nobody's in the Aku Galang Eka Saputra. and make yourself comfy. Aku Antani Eva. Lay your head on me. Aku di Vina We Imania. stay sober, 'cause nobody. Seperti yang kita tahu, Islam masuk di Indonesia melalui proses yang panjang, yang mana melibatkan budaya, politik, ekonomi, dan sosial yang ada pada saat itu. Salah satu tokoh penting yang menyebarkan Islam di Indonesia merupakan Sunan Kalijaga, yang mana kita tahu beliau merupakan wali yang menggunakan cara dakwahnya dengan damai, yang mana beliau menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal yang ada, seperti wayang dan seni tradisional yang lainnya. Melalui metode yang ramah, Sunan Kalijaga berhasil menyebarkan Islam di Indonesia dengan cara yang damai dan diterima baik oleh masyarakat sekitar. Yang mana ini mencerminkan bahwa agama Islam bukan hanya sebagai suatu agama di belakang, akan tetapi juga sebagai suatu hal yang membentuk budaya yang ada di Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang sejarah Sunan Kalijaga dan makam Sunan Kalijaga yang ada di Kadelang. Maka inilah sejarah singkat dan biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, atau yang memiliki nama lain Raden Said, merupakan salah satu anggota Wali Songo yang memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Beliau lahir sekitar abad ke-15 di kota Tuban, Jawa Timur. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Tumenggung Wilwaktikta yang dulu sempat menjadi Bupati Tuban. Lalu ibunya yang bernama Nyi Ageng Wilwaktikta. Sebelum menjadi ulama, dulu Raden Said dikenal sebagai seorang bangsawan yang sering melakukan tindakan seperti merampok untuk membantu rakyat miskin. Namun, setelah bertemu dengan Sunan Bonang, ia mulai mendalami ajaran agama Islam. Nama Kalijaga diyakini berasal dari kebiasaannya yang merenung di dekat sungai, atau kali dari istilah Kalijaga, yang berarti menjaga perilaku. Dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini menyentuh budaya lokal melalui wayang kulit, tembang Jawa, dan beliau mengintegrasikan Islam dengan tradisi Jawa, sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Cara dakwah dan pengaruhnya dalam penyebaran Islam. Sunan Kalijaga menerapkan berbagai metode dalam menyebarkan Islam di Jawa dengan pendekatan Islamisasi yang mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat yang sebelumnya menganut agama Hindu-Buddha. Beberapa metode yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam dakwahnya antara lain seni wayang. Sunan Kalijaga memanfaatkan kesenian wayang yang sangat digemari masyarakat dengan mengadakan pertunjukan secara gratis sebagai sarana penyampaian nilai-nilai Islam. Kedua, akulturasi budaya. Dalam penyebarannya, Sunan Kalijaga menggunakan unsur-unsur kebudayaan lokal dengan ajaran Islam, seperti mengubah tradisi sesaji menjadi selamatan yang memiliki makna Islami. Ketiga, pendekatan kepada masyarakat. Sunan Kalijaga berbaur dengan masyarakat tanpa memandang asal-usul dan kedudukan, sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan mudah. Keempat, tembang. Beliau menciptakan tembang-tembang populer seperti Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul yang syarat akan pesan-pesan moral dan keislaman. Sunan Kalijaga
terus menebarkan dakwahnya hingga pada kematiannya pada 12 Muharram 1513, di mana jika dikonversi pada tahun Masehi, maka beliau meninggal pada 17 Oktober 1592 Masehi. Sunan Kalijaga kemudian dimakamkan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kadilangu, mengingat wilayah di Kadilangu merupakan wilayah yang diberikan oleh Kesultanan Demak kepada Sunan Kalijaga. Di wilayah Kadilangu sendiri, dahulu masih terdapat banyak sekali orang-orang yang menganut agama Hindu, dan sebagai bentuk toleransi dari Sunan Kalijaga kepada umat Hindu, beliau memberikan wejangan kepada umat Islam di Kadilangu bahwasanya saat hari suci Idul Adha mereka dilarang untuk menyembelih sapi karena ditakutkan akan menyinggung perasaan dari masyarakat yang masih memeluk agama Hindu. Umat Muslim di Kadilangu kemudian disarankan untuk menyembelih kerbau sebagai gantinya. Hingga hari ini, tradisi yang ada di wilayah Kadilangu tersebut masihlah dihormati oleh para warga yang menganut Islam di wilayah itu, walaupun populasi penganut Hindu sudah semakin menurun di wilayah Kadilangu. Namun, tradisi ini tetap mereka bawa sebagai bentuk penghormatan terhadap sesama dan penghormatan terhadap Kanjeng Sunan Kalijaga. Bahkan, untuk menghormati Kanjeng Sunan Kalijaga, makamnya hingga hari ini masih dipadati oleh peziarah. Para peziarah ini datang ke makam Sunan Kalijaga dengan berbagai alasan, seperti memohon berkat, mendoakan kedamaian Kanjeng Sultan, mendoakan agar amal dan ibadah diterima oleh Allah, dan lain sebagainya. Namun yang terutama adalah doa-doa yang dilantunkan di makam Sunan Kalijaga diberikan kepada Sunan Kalijaga sebagai bentuk penghormatan. Pada kompleks makam Sunan Kalijaga ini juga menjadi tempat peristirahatan para keturunan Sunan Kalijaga, yang mana makam-makam dari keluarga Sunan Kalijaga ini ditempatkan di dekat makam utama Sunan Kalijaga. Di dalam kompleks juga terdapat sebuah sumur, di mana sumur tersebut memiliki air yang dapat langsung diminum oleh peziarah. Di dalam kompleks makam sendiri terdapat berbagai fasilitas, seperti buku bacaan doa bagi para peziarah, tempat untuk duduk di sekitar makam, aula pertemuan, dan berbagai tempat khusus untuk memberikan sumbangan secara sukarela. Selain itu, di lorong untuk masuk dan keluar kompleks pemakaman juga disediakan berbagai tempat yang berjual beli, di mana berziarah dapat membeli berbagai alat-alat rohani, baik itu tasbih, Al-Quran, sajadah, mukena, sarung, dan lain sebagainya. Hal ini seolah menandakan bahwa sepeninggal Kanjeng Sunan Kalijaga, kebaikan dan amalnya tidak berhenti sampai ia wafat saja, dengan bukti bahwa sampai saat ini masih banyak sekali orang yang bergantung dan dapat hidup darinya. Oleh sebab itu, kami dengan bangga menceritakan kepada Anda sekalian kisah dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan akhir kata, terima kasih. Den setya pusaka kalima sada yakti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita digdaya pawalaksana biar manjing sikra ampun sepuh dan kena iso panelung gagah bunga sumringah dadar ing wayah-wayah satriya tata sempot mardika mugia den setya pusaka kalima sada yakti dadi mustika.